Hai sahabat peternakan dimanapun berada, di sini saya akan memberikan video penyuluhan peternakan tentang bagaimana cara pembuatan pupuk kompos blok. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Christina Marianti Noo, NPM 1323020 dari kelas 5A mata kuliah Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Nah, teman-teman sahabat peternakan dimanapun berada, mengapa pentingnya kita belajar membuat pupuk kompos blok? Yang pertama, kita dapat memanfaatkan limbah ternak atau limbah pertanian yang dibuang-buang sebelumnya. Itu bisa menjadi alternatif kita dalam pembuatan pupuk kompos blok. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas tanah, yang kedua meningkatkan keberlanjutan, nah yang ketiga mengurangi penggunaan pupuk kimia, di mana pupuk kimia yang kita beli merupakan pupuk kimia yang dicampur yang bahan zat-zat kimia yang dapat merusak tumbuhan kita sewaktu-waktu. Yang berikut adalah mendukung pertanian organik serta menghemat biaya. Nah, pembuatan pupuk kompos blok ini merupakan pembuatan yang sangat mudah tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar karena kita menggunakan bahan-bahan yang seadanya, bahan-bahan dari hasil limbah peternakan maupun pertanian. Teman-teman sahabat peternakan dimanapun berada, apa itu pupuk kompos blok? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu pupuk kompos blok. Nah, teman-teman, pupuk kompos blok adalah kompos blok jenis pupuk organik yang dibuat melalui proses pengomposan bahan organik seperti bahan kotoran ternak, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya yang kemudian dipadatkan menjadi blok atau padatan untuk memudahkan dalam penyimpanan dan pengaplikasian. Nah, pupuk kompos blok ini sangat berguna dalam pertanian, dalam hortikultura, khususnya peternakan di mana kotoran ternak sering menjadi bahan utama untuk produksi kompos. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan pupuk kompos blok ini, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah semua bahan dan alat. Nah, bahan yang disiapkan adalah kotoran sapi yang sudah dihaluskan. Nah, teman-teman, pastikan kotoran sapi yang kita gunakan merupakan kotoran sapi yang sudah kering dan sudah dihaluskan, teman-teman. Yang kemudian adalah biochar. Yang ketiga adalah tan hitam. Tan hitam ini berfungsi untuk perekat dalam pencampuran nantinya, teman-teman. Yang berikut adalah sekam padi. Nah, sekam padi ini berguna untuk penyimpanan air cadangan untuk penyimpanan air cadangan di dalam tanah. Kemudian adalah air. Nah, air ini berfungsi untuk perekat pencampuran sebuah bahan agar bahan yang dicampur menjadi lengket dan padat. Kemudian adalah alat-alat yang digunakan merupakan alat pencetak seperti pada gambar ini. Yang berikutnya adalah cara pembuatan pupuk kompos blok. Nah, cara pembuatan ini teman-teman, sahabat peternakan dimanapun berada, caranya sangat mudah, yaitu dimana kita mencampurkan semua bahan kering, mulai dari cirit sapi yang sudah dihaluskan, biochar, tanah hitam, sekam padi. Nah, kemudian diaduk semua bahan tersebut, kemudian dicampurkan air sedikit demi sedikit. Aduk terus agar kelembabannya tercampur rata, tetapi jangan terlalu basah. Kondisi ideal adalah campuran terasa lembab seperti spons dan tidak tergenang air. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan dalam pencetakannya, sehingga dalam pencetakannya adonan yang kita buat tidak rusak, tetapi padat. Berikut adalah pembentukan blok. Nah, setelah campuran bahan tercampur merata dan kelembapannya cukup, kemudian kita ambil campuran dan masukkan ke dalam alat pencetak tadi. Setelah itu pastikan bahannya sudah padat di dalam alat. Kemudian kita menekannya ke bawah menggunakan alat tersebut dan mengangkatnya. Nah, setelah itu pupuk kompos yang sudah dicetak kemudian ditaruh di bawah sinar matahari agar pupuk kompos blok yang dicetak menjadi padat dan siap untuk digunakan.
Nah, ini adalah proses pembuatan daripada pupuk kompos blok. Yang pertama, teman-teman, kita bisa lihat di gambar yang pertama ini merupakan gambar di mana pencampuran semua bahannya, teman-teman, dari jerit sapi, sekam padi, biochar, air, dan semua bahan lainnya dicampur menjadi satu. Kemudian di gambar yang kedua itu kita masukkan semua bahan yang sudah tercampur tadi ke dalam alatnya tadi, alat pencetaknya, teman-teman, untuk memudahkan dalam pencetakannya. Nah, gambar yang ketiga itu adalah ketika bahan yang sudah dimasukkan itu sudah ditekan ke bawahnya dan menjadi hasilnya seperti itu, teman-teman. Sedangkan gambar yang berikutnya merupakan hasil dari pencetakan atau pupuk kompos blok yang masih basah, masih dicetak, baru dicetak. Nah, yang terakhir merupakan pupuk kompos blok yang sudah padat, sudah kering dan siap untuk digunakan, teman-teman. Nah, saya rasa dalam pembuatan pupuk kompos blok ini sangatlah mudah dan juga sangat bermanfaat sekali untuk para petani, para peternak, di mana kita bisa memanfaatkan kalau limbah-limbah peternakan, pertanian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti kotoran sapi atau apapun itu, bisa kita gunakan, teman-teman. Dan kita juga tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kita harus membeli bahan-bahannya, karena bahannya sudah tersedia. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, tujuan pembuatan pupuk kompos blok ini adalah untuk mengubah bahan organik seperti kotoran ternak, sekam padi, dan bahan lainnya menjadi pupuk yang berguna untuk meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, baik teman-teman, saya rasa cara pembuatannya sangatlah mudah serta alatnya bisa dibuat. Jadi sedikit edukasi untuk para petani, para peternak, sebaiknya kita pintar-pintar dalam mengelola bahan-bahan seperti limbah kotoran ternak sapi, pertanian. Dengan cara kita membuat pupuk kompos blok sendiri, kita dapat menghemat biaya, tidak harus membeli pupuk kimia, karena pupuk kimia merupakan pupuk yang sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Mungkin awal digunakan itu kita mendapatkan hasil yang baik, tapi ketika kita sering melakukan atau menggunakan pupuk kimia, sewaktu-waktu tumbuhan atau tanaman yang kita punya akan mati. Begitu, teman-teman. Selain itu, pupuk kompos blok ini sangat bermanfaat, sangat memudahkan petani atau peternak dalam penanaman, di mana biasanya petani harus membawa pupuknya sendiri ke ladang, ke tempat tanam, kemudian membawa tanaman sendiri. Tapi ketika kita menggunakan pupuk kompos blok ini, kita tidak perlu harus membawanya masing-masing, tetapi kita langsung memasukkan tanaman kita ke dalam pupuk kompos blok. Karena bentuknya tadi kompos blok di tengahnya itu ada lubang. Nah, di situ tempat atau wadah di mana kita menaruh tanaman kita, teman-teman. Jadi kita tidak harus memerlukan atau membawanya masing-masing, tetapi ketika kita masukkan tanaman ke dalam pupuk kompos blok, kita langsung mengangkatnya sama-sama langsung di penanaman, teman-teman. Fungsinya juga untuk tumbuhan yang jangka panjang, teman-teman. Kandungan di dalam pupuk kompos blok ini sangat-sangat tinggi, teman-teman. Jadi sangat berguna untuk pertumbuhan seperti kita menanam pakan ternak-ternak yang kita punya, teman-teman. Selain pakan ternak, kita juga menanam seperti buah-buahan, pohon-pohon yang musiman, karena dia bisa untuk segala jenis tumbuhan, teman-teman. Baik, sekian video penyuluhan peternakan tentang cara pembuatan pupuk kompos blok. Saya rasa caranya sangat mudah. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat peternakan dimanapun berada dan bisa mengaplikasinya sendiri di rumah atau di tempat kalian. Terima kasih.